Engkaulah Raja, Bapa dan Sahabat bagi kami. Dalam kami boleh terus mengalami kehadiran-Mu, pribadi-Mu nyata dalam seluruh hidup kami Tuhan. Kami boleh mengalami, melihat segala kebaikan-Mu, bahkan dalam setiap hal-hal yang tidak bisa kami pahami. Dalam kami boleh melihat kebaikan Tuhan. Biarlah kami boleh melihat pribadi-Mu ada di sana Tuhan. Terima kasih Bapa. Lewat firman-Mu saat ini, kiranya Engkau boleh menyatakan pribadi-Mu kepada setiap kami. Kiranya Engkau boleh menyatakan kasih-Mu kepada setiap kami. Biarlah lewat firman-Mu sungguh nyata Engkau adalah Allah yang hidup, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Besar, yang tidak ada mustahil baginya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau jamah setiap pribadi yang ada di tempat ini dengan kuasa-Mu, dengan firman-Mu. Haleluya, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pertama kali hadir atau bertemu dengan saya secara pribadi ya di tahun 2021 ini. Jadi masih bisa mengucapkan selamat tahun baru bagi saudara yang baru bertemu dengan saya secara fisik ya. Dan tuntunan Tuhan bagi kita di tahun 2021 ini sekali lagi adalah the year of reproduction, atau tahun berproduksi kembali, tahun menghasilkan kembali. Dan bagaimana supaya ini terjadi, tentu segala sesuatu yang kita rencanakan harus sesuai dengan rencana Tuhan ya. Karena rencana Tuhanlah yang membuat saudara untuk menghasilkan kembali. Dia yang berkata, ya beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Kejadian 1 ayat 28. Be fruitful and multiply, berbuah dan berlipat kali ganda. Jadi apapun yang kita rencanakan di tahun 2021 harus seturut dengan rencana Tuhan, dan rencanakan dengan kerendahan hati. Ya, kerendahan hati bukan berarti tanpa keyakinan, saudaraku. Kadang-kadang tipis bedanya antara rendah hati dengan tidak yakin ya. Tapi ketidakyakinan itu adalah rasa minder. Kerendahan hati justru sebenarnya kita ada keyakinan penuh. Karena kerendahan hati itu artinya mengandalkan Tuhan, saudara ya. Jadi jangan sampai saudara tidak mendapat atau tidak menangkap dengan jelas, artinya merencanakan segala sesuatu dengan kerendahan hati, bukan tanpa keyakinan, bukan tanpa iman. Justru kita semakin yakin karena bukan kita yang kita andalkan, bukan kekuatan kita yang kita pakai, saudaraku, tetapi adalah kekuatan Tuhan ya. Tetapi adalah bersandar kepada Tuhan. Itulah yang disebut kerendahan hati. Jadi rencanakan semuanya dalam kerendahan hati seturut dengan rencana Tuhan ya. Dan kerjakan apa yang dijumpai tanganmu dengan sekuat tenaga, dan lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, oleh karena itu kita dapat tuntunan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita bahkan dalam 1 dekade ini, dalam 10 tahun ke depan, saudaraku, gembala senior kita mendapatkan ya, memberikan tuntunan. Yang pertama adalah pemulihan pondok darah atau pemulihan relationship kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku, biarlah seperti Daud yang mengalami Tuhan, demikian kita boleh ya mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, terutama di awal-awal tahun 2021 ini. Saudara, apa yang sudah kita lewati, mungkin hubungan yang rusak dengan Tuhan, apalagi karena corona, nggak bisa se-intimate dulu ya, sedekat dulu rasanya mungkin dengan Tuhan, dengan suasana yang harus berubah. Tapi sekali lagi, biar kita bisa merasakan Tuhan lebih lagi, biar hidup kita boleh dipulihkan. Dan rencana Tuhan yang kedua adalah ya, Dia memulihkan kita sebagai ya, Dia pulihkan kita lebih indah
dari yang sebelumnya, ya. Dia memulihkan kehidupan kita. Percayalah kalau Tuhan yang mengerjakannya akan lebih indah dari yang sebelumnya. Kalau ada yang hilang mungkin menurut kita dengan nominal tertentu, percayalah kadang-kadang kita berpikir dapat itu pun kembali sudah enak, setengahnya pun kembali sudah enak, tapi Tuhan katakan lebih dari itu yang akan Tuhan berikan. Amin. Dan yang ketiga rencananya adalah bersifat dia mempercepat sesuatu, memulihkan dengan percepatan. Ya, memulihkan dengan sesuatu hal yang bukan hanya berdasarkan kalender kita. Jadi jangan kaget nanti saudara tiba-tiba yang saudara pikir paling ini 5 tahun lagi bisa ku gapai, paling ini 10 tahun lagi bisa ku gapai. Ternyata 5 bulan Tuhan berikan itu kepada saudara. Tetapi intinya adalah mari hidup di dalam rencana Tuhan. Amin. Ya, hidup di dalam rencana Tuhan. Nah, dimulai dengan pemulihan tentang relationship ini, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema bulan 1 ini adalah nurturing, ya, atau dipelihara atau dirawat, ya, pemeliharaan atau perawatan, ya, nurturing. Jadi ketika dia ingin memulihkan kehidupan kita, dia memulai dengan relationship kita, ya, dengan pemulihan hubungan kita. Hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku, ya, harus terus kita rawat, harus terus kita nurture, harus terus kita pelihara. Hubungan kita dengan Tuhan tidak akan bisa dipulihkan itu habis itu ditinggalkan, ya. Hubungan kita dengan Tuhan harus selalu dalam perawatan. Amin. Ya, nggak bisa kita berdoa, ya, di tahun 2021 ini kita memulai tahun, biasanya orang di gereja di tahun baru, ya, dan berkata, Tuhan kuserahkan seluruh hidupku sampai akhir tahun ini, inilah doaku di awal tahun sampai akhir tahun dalam nama Yesus. Nggak bisa, saudaraku, ya. Kadang kita pengennya ketika kita berdoa kalau bisa sekali lah untuk seminggu, ya. Tapi Tuhan katakan dirawat. Makanya bahkan ketika kita berdoa, Yesus mengajari kita, doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makanan kami hari ini yang secukupnya, ya, makanan kami hari ini, jangan lupa itu, ya. Ya, our daily bread, ya, makanan sehari-hari hari ini. Karena apa? Berbicara tentang relationship itu nggak bisa kita katakan Tuhan berikanlah berkat aku seminggu ini, habis itu kita nggak perlu berdoa. Tiba-tiba kita dapat kesulitan di hari keempat, bukankah sudah kudoakan 4 hari yang lalu, Tuhan kok kayak gini sekarang? Nggak bisa, saudara, ya, harus dirawat. Amin. Katakan dengan saya, dirawat. Amin. Ya, dirawat, saudara, ya. Tidak bisa kita biarkan begitu saja, tidak bisa kita biarkan udah terlalu sibuk, udah aku lupakan dulu. Tidak bisa kita biarkan cukuplah dulu seperti ini, nanti baru lagi. Saudaraku, dirawat itu harus siap sedia. Makanya relationship itu harus dirawat, ya. Nggak bisa seorang merawat, saudaraku, meninggalkan pasiennya, dia bilang, udahlah, inilah obatmu sampai 3 hari, ya. Dan nanti kalau sempat aku datang, kalau nggak sempat, sudah. Nanti 3 hari lagi ketemu. Nggak bisa, saudaraku, ya. Siap sedia. Saudara, relationship kita dengan Tuhan itu harus dipelihara, harus dirawat. Nah, berbicara tentang relationship kita dengan Tuhan, pondok Daud kita dengan Tuhan, saudaraku, ya, ada 3 contoh hubungan relationship yang bisa menggambarkan bagaimana hubungan yang kita rawat dengan Tuhan. Tentu yang pertama adalah hubungan suami istri. Tetapi ini saya tidak berbicara banyak di sini, nanti kita akan fokus kepada yang dua. Ya, hubungan yang harus dirawat seperti hubungan kita dengan Tuhan tentu seperti hubungan suami dengan istri. Nggak bisa orang begitu diberkati menikah pengantin baru, habis itu saudaraku tidak mencintai lagi atau tidak seperti itu lagi, tidak dirawat lagi cintanya, saudara akan ketemu masalah besar, ya. Makanya suami-suami sering sekali dituntut istri, kamu nggak kayak dulu lagi, ya. Sayang, dulu selalu aku dikasih bunga, ya. Sekarang nggak pernah lagi dikasih bunga. Suaminya berkata, udah kasih bunga deposito, ya. Saudara harus dirawat, ya. Kadang-kadang istri saya juga protes, ya. Dulu waktu kami pacaran sering saya bukain pintu, saudara, pintu mobil, ya. Sekarang agak susah, terutama ketika mobil Datsun, saudara, ya. Pintunya sering bermasalah, kadang ditutup, gak ketutup, saudaraku. Ya, si Ben pernah bersandar, udah mau apa, saudaraku, udah mau terbuka sendiri.
ternyata belum kebuka ya. Nah, dia kadang protes, aku nggak pernah lagi dibukain pintu. Ya kadang-kadang dalam hati saya menjawab, kalau kita ke hotel pun ada menjadi doorman yang membukakan pintu ya. Jadi tapi di satu sisi saya disadarkan untuk merawat hubungan saya dengan istri saya. Bapak Ibu Saudara, udah berapa lama mungkin menikah ya, rawat hubungan suami istri ya. Nah, tapi hubungannya akan kita fokuskan di sini karena ini tuh nggak perlu terlalu mendalam di situ, karena saudara pasti tahu itu adalah hubungan yang dengan ikatan, hubungan yang dengan komitmen, hubungan yang dengan bukan hanya sekedar perasaan ya, tapi yang akan kita fokuskan, hubungan yang kita rawat, relationship yang kita rawat. Gambaran yang kedua adalah hubungan bapa dengan anak ya, dan hubungan yang ketiga yang akan kita bahas nanti adalah hubungan ya antar sahabat. Saudara, kita fokus kepada hubungan yang kita rawat yaitu bapa dengan anak dan antara sahabat ya, atau best friend atau teman baik ya. Nah, oleh karena itu saya memberikan judul mengalami Tuhan sebagai bapa dan sahabat kita ya. Mengalami Tuhan sebagai bapa dan sahabat kita. Nanti kalau kita fokus tentang mengalami Tuhan sebagai hubungan suami istri, itu mungkin khusus suami istri, nanti boleh ada sesi tersendiri ya. Nah, ini untuk kita semua yang lebih umum, dan saya percaya kalau ini kita bisa rawat dengan baik, saudara pasti akan menikmati surga dalam hidup saudara. Kalau ini bisa kita rawat dengan baik, saudara akan mendapat gambaran yang benar tentang Tuhan. Saudara akan bisa mengalami Dia dengan benar ya, mengalami Tuhan sebagai bapa dan sahabat kita ya. Nah, ada gambaran-gambaran lain tentu Tuhan itu sebagai apa? Tuhan sebagai raja, tentu ada Tuhan sebagai hakim ya, Tuhan sebagai apa lagi? Ya, yang saudara dengar Tuhan sebagai apa kira-kira? Ya, gembala dan lain sebagainya ya. Tapi kita fokus kepada yang dua ini yang lebih intim, karena ini yang berbicara, yang saya katakan itu ada kedekatan dan ada hubungan timbal balik, ada komunikasi dua arah ya. Ada komunikasi dua arah. Kalau Tuhan sebagai raja, Tuhan sebagai hakim dan gembala, itu kayak cenderungnya itu lebih satu arah ya. Tapi yang suami istri tentu dua arah, dan yang kita fokuskan bapa dan sahabat ya. Mengalami Tuhan sebagai bapa dan sahabat kita. Nah, yang pertama saudaraku, Tuhan sebagai bapa ya. Mungkin sudah sering kita mendengar Tuhan sebagai bapa, tetapi mengalaminya tentu tidak gampang ya. Mengalami Tuhan sebagai bapa dalam hidup kita itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Kadang-kadang latar belakang kita yang tidak memiliki bapa jasmani, atau latar belakang kita yang memiliki bapa jasmani tapi bapa yang jahat menurut kita, atau bapa yang tidak sempurna, atau bapa yang tidak bertanggung jawab, dan banyak faktor-faktor lain itu membuat kita saudara mungkin tidak bisa ya dengan jelas, dengan baik, dengan benar mengalami Tuhan sebagai bapa. Nah, tapi hari ini saya berdoa biarlah Tuhan itu sebagai bapa kita kiranya boleh nyata kita alami, dan kita memiliki hubungan yang terawat dengan Dia sehingga sungguh nyata pribadinya boleh kita alami secara pribadi. Nah, kita baca satu ayat Mazmur pasal 103 ayat 13 ya. Mazmur 103 ayat 13 ada di layar di hadapan kita, boleh langsung dibaca di sini ya. Kalau saudara mau buka di handphone atau kitab saudara juga boleh saudara buka ya. Kita baca sama-sama ayat ini Bapak Ibu. 2, 3. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti seorang ayah menyayangi anak-anaknya, demikian juga Tuhan menyayangi orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Saudara, ini ayat ya yang dengan jelas menggambarkan bagaimana pribadi Tuhan itu sebagai Bapa. Jadi bukan hanya di perjanjian baru saja Tuhan mengatakan dirinya sebagai Bapa ya. Di perjanjian lama bahkan di kitab Keluaran juga Tuhan mengatakan kepada orang Israel, aku Bapamu. Saudara, dan di dalam Mazmur ini yang menurut penafsiran tentu ditulis Daud ya, dia mengatakan kembali bagaimana dia menemukan
ya, menemukan Tuhan itu sebagai Bapa, menemukan figur Bapa itu di dalam Tuhan, ya. Bahkan kalau kita melihat kehidupan Daud, saya pernah sampaikan, relationship dia, hubungan dia dengan Bapa jasmaninya sebenarnya kurang baik, saudara. Makanya ketika Nabi Samuel datang ke Bethlehem dan berkata, Isai kan nama bapaknya, ya, bawa semua anakmu sebab salah seorang dari mereka akan dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Dan kita tahu apa yang terjadi, ya. Isai memanggil atau membawa ketujuh anaknya laki-laki kecuali anaknya yang ke-8, yaitu Dan. Dan ketujuh anaknya dibawa dan berkata, Nabi Samuel, Bapak Samuel, inilah anak-anakku. Siapa di antara mereka yang kau pilih menjadi raja? Saudara, kalau kita renungkan ini dan tempatkan diri saudara sebagai Daud, bayangkan, ya, waktu kepala desa berkata, bawa seluruh anak-anakmu dulu, Pak Tinjak, mau dapat, nggak usah dipilih menjadi wali kota, ya, mau dapat baju mereka, dan nanti ada satu yang terbaik yang dapat baju yang hebat. Saudara, dan tiba-tiba seratus orang tua kita membawa semua abang-abang, kakak-kakak kita atau adik kita, kecuali kita, dibilang, kelarang aja lah kau, lihat dulu apa ayam di ladang jahe. Saudara, kita ditinggalkan, saudara. Dan itu yang dialami Daud, ya. Anak-anak Isai semua datang kecuali Daud. Bahkan, ya, bukan hanya dalam peristiwa itu kita lihat, bahkan dalam kitab Mazmur yang lain dia berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun engkau tetap sayang kepadaku. Sekalipun ayahku dan ibuku tidak mengindahkan aku, namun engkau tidak pernah meninggalkan aku. Saudara, karena apa? Sekali lagi, dia memiliki relationship yang baik dengan Tuhan ketika dia menemukan sesuatu Tuhan itu sebagai Bapaknya. Saudara, saya mendengar banyak peristiwa kepahitan seorang anak kepada bapak, jarang kepada ibu, ya. Tapi ada juga teman saya yang kepahitan, yang kurang kasih sayang ibu, saudaraku, dia kepahitan kepada ibunya. Tapi ketika dia dipulihkan, saudaraku, sambil guyon dia datang kepada saya. Kalau saya sih bukan kurang hati bapak, kurang hati ibu, katanya gitu, saudaraku. Ya, bapaknya seorang polisi perwira, saudaraku, tapi dia bisa menemukan figur bapak. Tapi sebaliknya, saudaraku, ibunya dia yang kepahitan, ya. Nah, terlepas dari saudara yang ibu atau yang bapak, yang pasti di sini berbicara adalah kita melihat Tuhan itu sebagai sumber kita, ya. Kita melihat Tuhan itu sebagai penyedia, ya. Jadi mungkin ada yang figur itu yang kita lihat kepahitannya ke ibu atau ke bapak, dan kadang-kadang itu mempengaruhi gambaran atau pengalaman kita dengan Tuhan untuk melihat dia sebagai Bapa itu tidak ketemu, ya. Tetapi hari ini saya berdoa sekali lagi, biarlah Tuhan memulihkan itu dalam hidup saudara. Mungkin di antara kita ada perjalanan iman kita, mungkin masih mau mencoba mengenal Tuhan, dan tiba-tiba, ya, diberikan gambaran Tuhan itu sebagai Bapa. Kadang-kadang itu pun mungkin tidak bisa saudara terima, dan itu seolah-olah menghalangi perjalanan itu untuk bertumbuh lebih dalam. Tapi saya percaya kuasa Roh Kudus sanggup memberikan dan menjawantahkan, ya, mewahyukan apa gambaran sesungguhnya dari Bapa itu yang bisa saudara terima. Saudara, Mazmur 103 ayat 13 ini, ada seorang yang pernah kepahitan berkata, setiap kali dia membaca Alkitab, dia ketemu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi setiap kali dia ketemu ayat Alkitab yang mengatakan Tuhan sebagai Bapa, dia rasanya pengen skip ayat itu. Dia rasanya pengen menganggap itu ayat yang tidak terlalu penting. Sampai suatu ketika, saudaraku, Tuhan benar-benar berbicara kepada dia sebagai Bapa. Tuhan benar-benar menyentuh hatinya sebagai seorang Bapa. Kalau lagu yang berkata seperti ini, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kadang dia diam aja, saudara, lagu itu dinyanyikan, ya. Dan kalau WL-nya melihat itu, WL-nya serba salah, karena dia aktif, saudara, melayani. Dia selalu duduk di depan, dia selalu semangat. Tapi ketika lagu ini nyanyikan, saudara, dia diam aja di depan, saudara. Saudara, kadang-kadang kita mungkin udah cukup
rohani, tapi gambaran Tuhan sebagai Bapa kadang belum kita alami. Ya, tapi sekali lagi, biarlah hari ini kita boleh melihat Tuhan sebagai Bapa dalam relationship yang terus terawat, yang terus dirawat. Nah, satu kata yang menyimpulkan Tuhan sebagai Bapa ini adalah yang saya sebut atau yang saya tuliskan di depan ini, yaitu penyedia. Saudara, waktu kita melihat Tuhan sebagai penyedia, sebagai Bapa, itu artinya dia penyedia, dia sumber. Bukan hanya berbicara penyedia kebutuhan jasmani saudara, tapi juga yang paling utama adalah penyedia rasa aman saudara, penyedia suatu kekuatan bagi saudara, penyedia segala yang kita butuhkan dan segala yang kita perlukan. Saudara, minggu lalu si Benaya Ben kita pakaikan jas baju rompi yang jas rompi ya, dan dia paling tidak suka pakai itu. Kalau kita tanya kepada dia dulu kenapa nggak mau jadi pendeta, karena pendeta itu panas, harus pakai jas, harus pakai seperti ini, jadi dia tidak mau ya. Walaupun 2 minggu terakhir ini ditanya kenapa nggak mau jadi pendeta nggak ada uangnya, kata dia seperti itu ya. Terus dia bilang, buktinya kamu terpelihara, bapaknya pendeta. Cuman papa aja yang dia pendeta yang ada uangnya, katanya gitu. Kami pun kaget dia bilang seperti itu ya. Dan minggu lalu saudara kita pakaikan, dia nggak mau, tapi mamanya tetap ngomong, udah pakailah. Tak malu Ben, ganteng, nggak malu. Akhirnya saudara turunlah dari mobil. Akhirnya kami buka saudara bajunya karena dia nggak mau pakai. Dan ketika dia mau masuk ke gereja, dia takut saudara. Ya, dilihat Pak Naibaho dan Pak Aritonang. Kenapa dia terus mendekat kepada bapaknya? Karena dia masih merasa ya efek dari sweater atau jas tadi itu masih melekat rasanya bagi dia. Ya bagi dia kayaknya itu enggak match untuk dia. Ya kita tahu dia pemberani, dia apa, tapi benar-benar kemarin dia kayak merasa enggak nyaman saudara. Dan akhirnya saya berusaha dekat sama dia dan membawa dia saudaraku untuk mengatakan it's okay, nggak ada apa-apa kok, nggak masalah, udah dibuka lah. Dan beberapa hari sesudah itu saudaraku ya, di dalam hati saya merenung, kira-kira apa yang dirasakan Tuhan dalam ketakutan kita sebagai anaknya. Kira-kira apa yang Tuhan rasakan ya. Dalam hati saya merenung dengan apa yang saya lakukan, mencoba menenangkan hatinya Ben dan mencoba membuat dia mengalami semuanya itu udahlah nggak masalah gitu. Dan tiba-tiba saya merenung kepada diri saya di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kesendirian kita, di tengah-tengah mungkin hal-hal yang mungkin rasanya kita nggak bisa lakukan. Saudara, saya dibawa merenung apa yang Bapa di surga rasakan pada saat itu. Dan tiba-tiba saudara, saya yakin dan sesuatu di hati saya diyakinkan, lebih daripada saya sebagai Bapa pengen menenangkan anaknya, Bapa di surga sebagai Bapa bagi setiap kita, dia akan selalu berusaha menenangkan hati saudara. Bahkan di tengah-tengah saudara mungkin gak mengerti sesuatu, di tengah-tengah mungkin saudara salah tingkah oleh karena keadaan, saudara sekali lagi dia akan selalu berusaha menenangkan hati kita. Saudara, dia Bapa yang bahkan selalu memberikan segala yang dia punya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada setiap kita. Dia penyedia yang tidak akan pernah kehabisan untuk apapun yang kita butuhkan. Dia sanggup berikan bagi kita. Saudaraku, mari nurture, mari rawat hubunganmu dengan Tuhan sebagai Bapa. Kadang-kadang kata ini sudah sering kita dengar dan membuat kita kehilangan esensinya. Tapi hari ini saya berdoa di tahun 2021 ini, ketika Tuhan memulihkan pondok dalam kita, relationship kita dengan Dia, saudaraku, mari rawat hubunganmu dengan Bapa. Sebab apa? Tahukah saudara? Ya, seorang anak akan menyerupai bapaknya. Tapi kenapa seorang anak tidak menyerupai bapaknya? Karena hubungan yang tidak baik. Tentu ya, banyak orang yang tidak pengen menjadi seperti bapaknya. Banyak orang yang tidak suka mendengar kata bapaknya ya. Banyak orang yang bahkan
Ya, anak-anak pendeta saudaraku yang bapaknya kalau khotbah katanya hebat, tapi anak-anaknya saudaraku tidak pengen seperti bapaknya karena perlakuan yang tidak baik yang dia terima. Tetapi kalau hubungan itu baik saudaraku, pasti anak akan bertumbuh seperti bapaknya. Pasti anak akan bertumbuh menyerupai, bukan hanya berbicara wajah ya, bukan hanya berbicara wajah. Kemarin istri saya berkata wajah saya itu mirip, wajah Alinda itu mirip sama saya. Ya, tentu saja karena saya bapaknya saudara ya. Tentu saja karena saya bapaknya ya. Boleh mau tadi komen saya lihat barusan karena kayak fotokopi katanya saudara ya. Bukan hanya kayak fotokopi full color berwarna saudara. Semua kalau saya lihat dalam dia mirip ya, fotokopi full color bola-balik lagi kalau saya lihat saudara. Dan tentu itu wajar ya, sebagai anak mirip bapaknya. Saudara akan semakin menyerupai Tuhan kalau relationship saudara dengan Tuhan itu di-nurture dengan baik, melihat dia sebagai Bapa. Kenapa kadang-kadang kita sulit melakukan apa yang diperintahkan Tuhan? Sebenarnya ya bukan berbicara susahnya, tapi berbicara relationship kita dengan Tuhan. Di situ kuncinya untuk melihat dia sebagai Bapa itu diperbaiki, itu terus di-nurture, itu terus dirawat. Dan ketika kita selalu mengalami itu, ya ketika kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan sebagai Bapa kita, percayalah, kalau disuruh mengampuni itu nggak akan susah lagi. Karena apa? Bapa kita pun mengampuni. Kalau disuruh tetap selalu ya melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, itu nggak akan sulit lagi kan? Kita pun lihat Bapa kita adalah Bapa yang dengan segenap hati melakukan segala sesuatu bagi anak-anaknya. Kalau disuruh apa lagi? Kalau disuruh ya mengasihi musuh, saudaraku ya. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan sebagai Bapa, ya itu akan lebih mudah bagi kita. Mungkin nggak langsung semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa kita lihat juga Bapa kita? Yesus berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ya. Kalau hubungan yang baik dengan Tuhan sebagai Bapa itu di-nurture, itu dirawat dengan baik, maka akan lebih gampang bagi kita untuk hidup melakukan perintah Tuhan. Saudara, oleh karena itu, lihat Tuhan sebagai Bapa. Dalam hal-hal pribadi, waktu saudara menghadapi sesuatu, saya berdoa gini, saudara coba praktekkan atau tanyakan ya, bayangkan ya, Pak Frank kita sering memberikan gambaran ini, imagination, the power of imagination. Bayangkan memang benar-benar dia Bapa yang mengerti. Ya, bayangkan dia, saudara lihat dia sebagai Bapa, dan kalau sebagai Bapa, apa yang semestinya dia lakukan? Saudaraku, sekali lagi, dia penyedia dan akan melakukan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Waktu kemarin dari ketakutan suatu itu benar-benar memberikan gambaran yang baru bagi saya, bahwa demikianlah ketika saya ketakutan, Bapa ada di samping saya, Bapa ada menemani saya. Mungkin gak bisa langsung suatu ya dia menghilangkan keadaan, mengubah keadaan, mengubah situasi dan kondisi, tapi dia berjanji untuk tetap ada di sana. Saudaraku, nggak bisa langsung kayak Benaya kemarin, bisa saya langsung katakan, udahlah nggak apa-apa, anggap aja nggak ada orang. Nggak bisa, saudaraku. Ya, nggak bisa mungkin Tuhan berkata kepada kita, ya atau membuat kayak nggak ada lagi orang yang kita takuti, nggak ada lagi masalah yang kita takuti. Saudaraku, bukan itu yang dilakukan, tetapi dia berdiri di samping kita, bahkan mungkin dia memeluk kita, bahkan menggenggam tangan kita untuk berjalan bersama, sebab dia Tuhan adalah Bapa yang selalu setia menyertai kita. Saudaraku, mari nurture, mari pelihara, mari rawat hubungan relationship kita dengan Tuhan sebagai Bapa. Ya. Nah, yang kedua tadi adalah sebagai sahabat. Ya, nah, sebagai sahabat. Nah, saudara, Yesus sendiri berkata seperti ini ya, bahwa dia tidak menyebut kita lagi hamba, ya, tapi sahabat. Yohanes 15 ayat 15. Kalau cukup jelas saudara boleh lihat ayat ini, boleh bacakan bersama-sama dengan saya. Yohanes 15 ayat 15. 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Saudara, kita adalah sahabatnya Tuhan. Ya, kita adalah sahabatnya Tuhan.
Ada seorang penyanyi hebat saudaraku yang kehilangan figur bapak. Kalau saya sebutkan namanya saudara pasti tahu, cuman karena saya akan sebutkan juga dalam tanda kutip kekurangannya belakangan ini, jadi saya tidak usah sebutkan namanya. Dia penyanyi hebat ya, walaupun saudara pasti tahu nanti kalau saya sebutkan lagunya. Waktu dia lahir saudaraku, mamanya itu ditinggalkan, atau kita katakanlah hamil di luar nikah, dan laki-laki ini pergi meninggalkan mamanya ini. Dan mamanya ini pada saat itu menjadi remaja yang nakal, dan akhirnya dia saudaraku hamil di luar nikah, dan laki-laki ini tidak bertanggung jawab. Akhirnya dia lahir saudaraku kehilangan gambar bapak. Tapi pada saat dia remaja, dia ketemu Tuhan, dan dia menemukan Tuhan itu sebagai bapaknya. Dan bukan hanya sebagai bapaknya saudaraku, dia juga akhirnya menemukan Tuhan itu sebagai sahabatnya. Di tengah-tengah ketidakadaan figur bapak, rasanya sulit bagi dia untuk berkembang, rasanya sulit bagi dia untuk menjadi orang yang berprestasi. Tapi saya pernah dengar kesaksiannya, dia menemukan Tuhan itu sebagai bapak dan juga sebagai sahabat. Akhirnya dia menulis sebuah lagu yang berkata, I am a friend of God. Saya sahabatnya Tuhan, saya temannya Tuhan. Saudaraku, ya dari relationship itu, suatu ketika dia melakukan sesuatu hal yang begitu fatal sekali, yang dosa yang benar-benar sangat fatal, dan akhirnya dia tidak diizinkan lagi melayani di gereja yang begitu besar. Dan akhirnya selaku ya dia tahu dia salah. Salah satu yang saya suka dari dia adalah dia mengakui dia salah. Kadang-kadang kita ini kan ya mencari rasionalisasi dan sebagainya, dia akui dia salah. Dan beberapa bulan terakhir saya lihat dia di sebuah tayangan bagaimana hidupnya mau dipulihkan. Dan dia melihat bahwa ketika banyak sahabatnya di dunia meninggalkan dia karena kesalahannya, bahkan menghakiminya, dia berkata dia masih melihat Tuhan itu sebagai sahabat yang bukan berarti setuju dengan perbuatanku, tapi dia tetap menemani. Ya, saudara, ini sesuatu yang bagus untuk kita melihat Tuhan sebagai sahabat. Artinya gini, sahabat yang baik itu bukan hanya selalu nggak akan terus mengiyakan apa yang kita lakukan. Ya, bahkan bisa jadi apa yang kita lakukan itu dia tentang, dia tidak suka. Tetapi saudaraku, sebagai sahabat, dia tetap menemani kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak membiarkan kita. Saudara, Tuhan banyak sekali tidak suka dengan perbuatan kita. Betul? Ya, karena kita manusia berdosa. Tetapi dia berjanji tidak meninggalkan kita. Bukan karena dia setuju dengan dosa-dosa kita, tapi karena dia adalah sahabat kita. Makanya ada ayat Alkitab yang berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kita bangsa ya. Saudara, demikianlah Tuhan ya. Bahkan waktu dia menegur kita, waktu dia mendisiplin kita, dia tetap sahabat bagi kita. Nah, yang berikutnya kalau kita lihat dari sahabat ini dikatakan saudaraku, Yesus berkata, aku memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar. Saudara, hubungan dengan sahabat itu tidak ada lagi rahasia, ya. Tidak ada lagi yang kita takutkan karena ada trust, ada kepercayaan, ya. Ada kepercayaan, ya. Saudara, suatu ketika saya pergi ke Niagara. Ini tahun 2009, ya, Niagara Falls. Air terjun Niagara yang ada di negara bagian New York dan Kanada. Ini perbatasannya saudara ya. Dan ya ini saya waktu itu menikmati keindahannya. Masih single, makanya gak ada istri saya di situ. Ya. Dan akhirnya saudara, saya teringat dengan peristiwa ini. Charles Blondin, orang yang pertama berjalan menyeberangi Niagara, ya. Saudara, orang yang pertama berjalan menyeberangi Niagara dengan seutas tali. Saudara, lebarnya kurang lebih 340 meter. Dia berjalan dengan seutas tali. Ya, talinya memang kurang lebih sekitar 6,5 cm tebalnya. Dia orang yang pertama berjalan dan dia satu-satunya orang yang berjalan ke sana. Sekarang udah banyak, kalau saudara lihat di YouTube udah banyak orang yang bisa berjalan di atas tali dari di atas Niagara Falls, ya, dari New York ke Kanada. Tapi baru dia yang berjalan dengan menggendong orang.
Ya, kalau kita pernah dengar ceritanya, dan juga kadang-kadang kami pendeta pun asal caplok aja seragu yang berkata bahwa yang digendong itu anaknya. Ya, kita pernah dengar cerita kayak, percayakah kalian kalau saya sanggup berjalan dari atas tali ini menyeberangi Niagara Falls ini? Semua orang berkata percaya. Dan habis itu dia jalan kan. Dan habis itu katanya seragu, yang dia berkata, kalau kalian percaya dan sudah melihat, adakah kalian yang percaya bahwa saya sanggup yang membawa saudara? Karena habis itu dia membawa beko, seragu beko angkong ya, membawa angkong dia berjalan. Nah sekarang dia berkata, kalau sekarang kalian sudah melihat aku berjalan membawa angkong di atas tali, percaya kalian saya juga sanggup membawa manusia di gendongan saya untuk berjalan? Semua orang berkata percaya. Kalau gitu siapa yang mau saya gendong? Gak ada yang angkat tangan satu ya. Dan sampai akhirnya satu orang berkata saya mau, dan akhirnya orang itu digendong saudara. Dan yang sering kita dengar berkata bahwa orang itu adalah anaknya, tapi ternyata bukan anaknya saudara, tapi ternyata adalah sahabatnya yang bernama Harry Colmore. Ya, bukan anaknya tapi sahabatnya. Saudara, kenapa sahabatnya ini percaya mau digendong? Karena relationship mereka, hubungan mereka itu baik, terawat dengan baik. Ya, hubungan mereka terawat dengan baik. Saudara, mungkin sahabat di dunia ya sulit untuk kita percaya, tapi ada sahabat kita yang begitu baik, Tuhan Yesus Kristus, yang dapat kita percaya. Nah, kalau mungkin suatu ketika Tuhan membawa saudara, menggendong saudara melewati seutas tali, melewati lembah kelam bayang-bayang maut, maukah saudara percaya kepada Dia? Kalau saudara melihat Dia sebagai sahabat, maka seperti Harry Colmore, saudara pasti percaya. Saudaraku, ya mungkin kalau saudara mengalami hal-hal yang gak enak dan saudara rasanya tidak sanggup untuk melewatinya, biarlah Tuhan yang menjadi sahabat saudara itu menggendong saudara melewatinya. Amin. Biarlah kita boleh ada dalam gendongan Tuhan untuk melewatinya. Harry Colmore berkata bahwa aku kalau disuruh berjalan sendirian tidak akan pernah berani. Tidak akan mungkin melewati Niagara Falls ini kalau aku sendirian. Dengan yang besar, ya, jembatan waktu itu tidak ada, yang ada adalah kapal yang menyeberang. Tapi saudaraku, kenapa dia berjalan di atas tali melewati itu? Yang melakukannya bukan dia, tapi yang melakukannya adalah sahabatnya, Charles Bowden. Saudara, mungkin ya kalau dengan kekuatan kita tidak akan sanggup melewati banyak persoalan, bahkan melewati tahun 2020 kalau dengan kekuatan kita. Bukan kita seperti yang melewatinya, kita tidak akan sanggup. Tapi percayalah, Tuhan yang menjadi sahabat saudara menggendong kita melewati tahun 2020 bahkan 2021, melewati pandemi ini. Biarlah kita ada dalam gendongan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Dengan apa? Dengan membuat Dia sebagai sahabat kita. Saudaraku, sebagai sahabat ada trust, ada kepercayaan. Sekali lagi, ya mungkin ya sahabat dunia tidak semua bisa kita percaya, tapi Tuhan sebagai Bapa dan sahabat kita, Dia selalu bisa kita percaya. Karena itu biarlah hubungan kita dengan Tuhan itu dirawat, dipelihara dengan melihat Dia sebagai Bapa dan sahabat kita. Bukan hanya raja yang berkuasa, bukan hanya gembala, bukan hanya apalagi hakim seperti yang menghakimi, ya, tapi juga Dia adalah Bapa kita, Dia adalah sahabat kita. Saudara boleh percayakan apa saja kepada Dia. Saudaraku, menemukan sahabat ya mungkin secara manusia susah, tetapi selalu tersedia Yesus pribadi yang bisa menjadi sahabat kita. Kiranya lewat firman Tuhan hari ini, relationship saudara, pondok dan saudara itu boleh dipulihkan kembali. Saudara boleh mengalami Tuhan sebagai Bapa dan sahabat. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Saya mau pemain musik boleh maju ke depan. Haleluya.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sahabat kami yang setia, bahkan yang mengerti apa yang kadang bahkan kami tidak mengerti tentang kami. Engkau Bapa yang menjadi penyedia segala apapun yang kami perlukan. Engkau sediakan damai di tengah-tengah kegalauan hati kami. Engkau sediakan ketenangan di tengah-tengah kegundahan hati kami. Bahkan kami boleh melihat tangan-Mu menopang kami di tengah-tengah ketakutan kami, Tuhan. Di tengah-tengah segala apapun yang mungkin sulit kami lakukan, Engkau adalah Bapa yang dengan kekuatan-Mu Engkau sanggupkan kami melakukan itu. Dan Engkau adalah sahabat kami yang selalu setia menyertai kami. Bahkan di saat-saat kami melakukan apa yang tidak Engkau suka, yang tidak Engkau kehendaki, Engkau tetap setia ada di pihak kami. Bukan karena Engkau setuju dan mengiyakan perbuatan kami, tapi karena Engkau ingin kami berubah, tapi karena Engkau ingin kami terus bertumbuh. Tuhan, ajari kami untuk boleh merawat hubungan kami sebagai Bapa dan sahabat dengan Engkau. Biarlah kami mempercayakan seluruh hidup kami kepada-Mu di dalam segala apa yang kami lakukan. Biarlah Engkau tetap menggendong kami melewati apapun dalam kehidupan kami, sehingga bukan dengan kuat dan gagah kami, Tuhan, tapi oleh karena Engkau yang bersama kami, Bapa. Bawa kami, dekat kami, Bapa yang baik. Melewati apapun di tahun 2021 ini, kami mau melihat Engkau sebagai Bapa yang baik, penyedia dan sahabat kami yang selalu setia bersama kami. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Bapa dan sahabatku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pulihkan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, Yesus kekuatan di hidupku. Sungguh Engkau juru selamat kami yang hidup, yang tak pernah meninggalkan kami. Hanya Engkau juru selamatku. Saat umat-Mu menaikkan pujian ini, biarlah Roh-Mu boleh menjamah setiap hati kami. Kesetiaan-Mu boleh kami alami saat ini, Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu,
ada yang tidak Engkau lihat dalam hidup kami. Engkau pedulikan seluruh hidup kami Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus berkuasa di Karena itu Engkau yang mengenal setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Dengan segala keberadaan kami, Engkau tahu apa yang kami hadapi. Engkau tahu ketakutan kami, kekhawatiran kami. Engkau tahu batas kekuatan kami menanggung segala sesuatu. Tapi hari ini kami percaya bahwa kami tidak pernah dibiarkan sendirian. Saat kami tidak mampu berjalan melewati lembah kegelapan, melewati besarnya persoalan, kami tahu kami punya sahabat yang siap menggendong kami. Sekalipun mungkin ketakutan itu tetap ada ketika kami harus menyeberang, ketika kami harus melewati semua itu. Tapi kami tahu sahabat kami lebih dari sanggup untuk menolong kami. Sahabat kami dan Bapa kami lebih daripada mampu untuk memberi kemenangan bagi kami. Bahkan Engkau yang membuat kami lebih daripada pemenang. Oleh karena kuasa salib-Mu yang memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Engkau berbicara secara pribadi bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu di tempat ini sungguh-sungguh mengalami kasih Bapa itu saat ini. Di dalam nama Yesus, relationship mereka dipulihkan dan dipelihara dengan baik oleh kuasa Roh Kudus. Pondok dalam hidup mereka dipulihkan. Mereka sungguh-sungguh mengalami Engkau sebagai Bapa. Mereka sungguh-sungguh melihat Engkau sebagai Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, mari saudara buka hatimu, membiarkan Roh Kudus bekerja lebih lagi, mencurahkan kasih Bapa bagi setiap engkau hari ini. Kasih Bapa yang mengetahui segala-galanya dicurahkan kepadamu di dalam nama Yesus. Di dalam
kasih Tuhan, karena setiap kami di tempat ini sungguh-sungguh mengalami kasih Bapa dan kasih sahabat kami, Yesus, sahabat yang setia. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Saudara, Roh Kudus sengaja di hati saya. Bagaimana Dia mengerti seluruh kehidupanmu, bagaimana Dia tahu setiap detail hidupmu dan tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Bahkan itu termasuk kekurangan, kelemahan yang mungkin kau sembunyikan dengan orang-orang terdekatmu sekalipun. Namun Dia berkata, sekalipun Dia tahu itu, Dia tidak menolak engkau. Sekalipun Dia tahu itu, Dia tidak menjauh darimu, karena Dia adalah sahabat yang setia bagimu. Bagi yang mau terus membuka hati dan membiarkan kasih-Nya yang sempurna memulihkan, memperbaharui, menyempurnakan engkau dari sehari ke sehari. Karena itu apapun bebanmu, apapun pergumulanmu, sampaikan kepada Dia. Dia adalah Bapa dan sahabat. Penantianmu akan sesuatu mungkin sudah cukup panjang, dan engkau merasa tidak cukup kuat lagi untuk terus bertahan, tapi pundaknya selalu tersedia dan bahunya selalu tersedia, tangannya selalu tersedia, dan Dia akan menggendong engkau melewati itu semua. Karena itu rencanakan semuanya di dalam rencananya dengan kerendahan hati, mempercayai Dia adalah Bapa dan sahabat yang setia. Tuhan, kami datang dengan segala keberadaan kami kepada-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang hidup itu terus mengingatkan kami akan pribadi-Mu sebagai Bapa dan sahabat yang menyayangi kami, yang setia kepada kami, yang mengerti seluruh hidup kami. Bahkan ketika pergumulan kami, beban kami tidak sanggup diutarakan dengan kata-kata, Engkau tahu itu semua. Bahkan bahasa air mata, tetesan air mata, Engkau mengerti Tuhan. Bapa, gendong kami, bawa kami dalam pelukan-Mu Tuhan. Lindungi kami melewati apapun yang harus kami lewati di tahun 2021 ini Bapa. Sungguh kami rindu mengalami Engkau sebagai Bapa dan sahabat kami yang kami sembah sepanjang hidup kami. Karena janji-Mu yang senantiasa yang kami pegang dan pribadi-Mu yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang bawa hidup kami. Kami datang, dan biarlah Engkau yang memenuhi hati kami dengan kasih. Biarlah Engkau yang ditinggikan di sepanjang hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau yang tetap kami sembah, dan kepada-Mu mata kami tetap tertuju, yaitu kepada Bapa dan sahabat kami. Sehingga kami tidak khawatir dan tidak bimbang sekalipun melewati lembah air mata, melewati apapun. Seperti Harry yang percaya kepada sahabatnya